Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua mau sharing dengan kalian. Mungkin teman-teman ada yang tanya, beberapa ada yang DM, ada yang nge-WA gue. Bang Eman, kemarin kan lo sempet bilang udah berhenti main Vespa, ya kan? Di video gua sebelumnya udah gue jelasin ya. Terus kenapa nih kok lo jadi main Vespa lagi gitu? Oke, langsung aja gue ceritain ke teman-teman semua. Gue nggak munafik atau nggak nutupin bahwasanya salah satu yang bikin gue kembali main Vespa itu ya karena gue bikin konten pervespaan nih, ya kan? Mungkin kalau kalian lihat konten-konten gue yang awal, ya kan, yang awal banget itu masih random banget ya. Gue ngebahas soal jalan-jalan tuh, ada konten bini gue tuh jalan-jalan sama temen-temennya, ada konten sepeda, ya kan, datang ke builder sepeda, ada yang Holden, mobil Chevrolet Nova, ya intinya nggak ada kaitannya sama sekali dengan pervespaan duniawi gitu. Nah baru kesini gue nyoba ke Vespa, ya ternyata ya memang Vespa yang pas di gue ya. Kebetulan yang nonton juga edan-edanan gitu, walaupun yang lain juga banyak juga edan juga gitu, kayak Holden banyak juga tuh yang nonton konten Holden gue dengan Bro Okem, ya kan. Nah kenapa lebih ke Vespa, mungkin karena sedikitnya gue punya banyak cerita tentang Vespa di diri gue gitu. Jadi kayaknya gue lebih empuk, lebih loncer ngomongnya, ya kan, udah ngalir kayak air aja, ya kan. Nah tapi kenapa di Vespa nih, kenapa gue balik lagi, itu banyak hal, nggak cuma itu aja. Di antaranya nih salah satunya, jadi kan dulu tuh gue sempet udahan gitu, bukan udahan, maksudnya tiarap main Vespa. Itu salah satunya nih ya, itu tuh karena yang kemarin gue nggak sempet ceritain di video gue sebelumnya. Itu tuh ceritanya kan gue berangkat kerja Vespa ini, Vespa hidup gue lah. Cuman lo tahu dong, nggak usah ditutupin deh, walaupun gimana namanya Vespa itu, sedi servisnya itu Vespa pasti lekat sama trouble, mogok, ya nggak, seling putus, kabel rem gitu, kabel gas, kalau kabel gas jarang, kabel kupling putus, kayak gitu gitulah ya. Nah pada saat itu tuh bini gue itu kalau gue iniin gitu ya, dia sih maksudnya baik, mungkin dia ngasih tauin, Paps ganti motor lah, Jepangan lah, Honda aja. Kebetulan teman-teman gue yang di Honda tuh suka ada jargon, ada istilah, kalau Honda mah ibarat kata nyium bau bensin aja udah jalan gitu, saking iritnya tuh, ya kan. Makanya iklannya tuh sesendok doang, ya kan, sesendok jalan tuh. Terus bini gue juga ngelihat nih, kalau gue mau berangkat kerja tuh suka miring-miringin, ya nggak, namanya motornya dingin. Terus kadang-kadang gue pulang kerja, dia ngelihat kan, kok celananya celemong, ya nggak, tangan gue juga celemong, ya kan. Lah iyalah, terus celananya lu mogok nih, lu kan harus benerin tuh, pasti tangan lu celemong tuh. Paling nggak nih kuku-kuku lu juga kan hitam, ya nggak, celemong karena lu betulin. Terus abis lu betulin nih, ngoprek di pinggir jalan, lu tangan lu meper ya begini deh, ya kan, nah kotor tuh, ya kan. Bini gue tuh merhatiin, ternyata sampai situ merhatiin. Wah nih, udah gitu belum yang cerita-cerita lain ya, kayak gue pulang telat atau apa, Paps kok pulang telat, iya nih mogok, atau Bu gue telat ya pulang ya, kenapa, nih ada lagi di bengkel trouble gini. Pokoknya kisah-kisah itu tuh menyertai perjalanan gue dalam pervespaan gue gitu ya, dalam hubungan gue dengan si Vespa. Nah bini gue sih nggak ngelarang, pokoknya ya udah lo mengenai sama Vespa aja. Cuman bini gue tipikal yang diam. Dia beli tuh Supra X 125D, gue lupa harganya berapa, pokoknya tuh dia beli aja. Ngapain lo beli kayak ginian, gue kagak mau lah pakai motor-motor ginian, motor plastik, gue bilangnya gitu. Sorry yang pakai motor-motor itu, sorry ya, cuman bahasa gue dan mungkin yang lain juga sama, lo ngaku aja, ya kan. Gue bahasa gue gitu, ngapain sih pakai gini motor plastik. Nah udah tuh bini gue beli aja, ditaruh aja tuh di garasi, ya kan, ditaruh di garasi.
ini bini gue ngapain nih beli motor kagak dipakai, ujung-ujungnya kan gue yang ngurusin, ya kan. Kalau enggak kan akinya tekor pasti kan, namanya motor begituan. Akhirnya gue yang manasin sehari, 2 hari, seminggu. Ini kayaknya motor enak banget ini, kagak pakai nyelah, ya kan, kaki kagak sekelan ini, enak. Udahlah, dari gue mulai manas-manasin, gue coba jalan tuh, wih enak, remnya pakem, ya enggak, mepet-mepet angkot, sit, ya kan, bisa langsung dapet remnya gitu, nggak kayak Vespa kita harus antisipasi dari jauh dah tuh. Gue mulai pakai tuh motor plastik itu, mulai gue pakai Honda itu, gue pakai gue pakai seminggu, 2 minggu, sebulan. Gue agak kaget juga ya, ih kapalan gue di tangan nih, kapalan gue nggak tahu lo yang pada main Vespa mungkin lo pakai sarung tangan kali ya biar tangan lo mulus ya kayak. Tapi gue pada waktu itu sih gue nggak, sampai sekarang juga gue nggak pakai sarung tangan. Jadi kalau pas gue zaman pakai Vespa tuh tangan gue sini kapalan ya kan, kapalan. Pokoknya kalau lo Vespa sejati yang nggak pakai sarung tangan, kapalan ini nih. Nah pas gue pakai Honda nih, kapalnya pada kagak ada nih, tahu pada melaut kemana tuh kapal, pada hilang tuh, kapalan gue pada hilang. Terus enak banget. Terus yang paling berasa banget ke dompet, biasanya kan gue ngisi banyak kan, ini gue isi full tank bisa seminggu. Biasanya gue paling full tank bisa 2 hari, ya kan, paling banyak 3 hari. Ini gue isi full tank tuh motor bisa seminggu, kagak habis-habis, ya kan. Wih, enak juga nih. Nah dari situ tuh Vespa akhirnya dari yang tadinya kendaraan utama, gue jadiin kendaraan kedua, kendaraan hobi doang. Gue masih main Vespa, masih main. Nah seiring itu ada kejadian-kejadian yang udah gue ceritain sebelumnya, di video gue sebelumnya. Nah gue sih nggak merasa gue jadi bukan mania Vespa lagi, masih gue mania Vespa, cuman gue udah nggak sebegitunya lah Vespa itu. Kalau mau dibilang tiarap lah. Nah awal gue kembali nih, jadi ceritanya temen-temen nih pada mau berangkat nih touring ke 0 km. Touring kemarin ke apa namanya, Labuan Bajo ya, gue udah nggak ikut. Wah gue kayaknya gue perlu ikut nih yang ke 0 km, ya kan. Nah pada saat gue mau ikut, nah kebetulan gue juga dana ada. Pas kemarin kan pas gue mau touring yang lain, dana pas nggak ada. Kata bini, emang lu mau touring punya duit kagak? Kagak. Ya udah ngapain touring kagak punya duit. Nah pas mau ke 0 km itu dilalah gue punya duit, ya kan. Gue habis jual sepeda ke Malaysia, jadi gue lumayan tuh duitnya, seger, ya kan. Dana ada, motor ada, gue mau ke 0 km, gue pengen. Cuman bini gue ngomong, udahlah, masa lo tuh udah lewat yang kayak gitu-gitu, ya enggak. Mungkin kalau di video gue juga udah sebutin tuh, bini gue tuh nggak ngasih gue touring kenapa gitu ya, masa lo udah lewat. Nah sementara gue galau kan nih, pegang duit ya nggak, bakal apa nih duit nih. Bini gue tiba-tiba, lu kenapa nggak beli Vespa aja? Akhirnya gue beli tuh Vespa ke temen gue yang pengen berangkat ke 0 km, ya kan. Gue beli tuh Vespa dia. Nah Vespanya dia juga kebetulan mantannya gue, ya kan, mantan gue yang berantakan sama dia di rebuild, dibangun jadi kinclong. Ini Vespanya nih. Nah itu Vespanya, itu Vespa milik Bro Fadin, ya kan, orang Taman Royal. Gue beli tuh Vespanya, ya kan. Nah udah gue beli Vespanya itu, gue mulai ikut tuh waktu itu mods Mayday ya, gue ikut di situ. Gue dapat lagi vibe-nya, gue dapat lagi apa namanya, soul pervespaan gue dapat lagi, walaupun belum totally ya. Gue nggak daily pakai Vespa, nggak apa, udah begitu udah gue beli paling ada acara-acara ikut atau kemana ikut gitu. Nah gue malah mulai ngeracunin nih sohib gue, padahal gue belum nih. Emang kadang-kadang temen itu kadang-kadang bangsat ya, kita kagak main tapi nyuruh orang main, nyari temen dulu. Udah lo main Vespa aja, Vespa itu gue sebutin tuh, Vespa itu lo aman, nggak ada ceritanya Vespa dibegal, ya kan. Kalau motor Jepangan ini masuk daerah rawan, lo was-was lo. Nah, tapi kalau pakai Vespa kagak ada ceritanya. Paling juga hantu kuntilanak kayak di cerita gue tuh, ya kan, yang dampingin lo gitu. Nggak bakal ada deh begal-begal gitu, begalin Vespa, nggak ada cerita. Udah gitu
temennya banyak, gue bilang gitu, solidaritasnya kental banget. Kalau lo nggak percaya, lo mogok aja pura-pura, ntar juga banyak yang nolongin gitu. Dan memang bener-bener dia nggak pura-pura juga banyak yang nolongin gitu kan. Nah, singkat cerita tuh temen gue jadi main Vespa, gue belum terpengaruh, gue mempengaruhi. Tapi di situ gue, wah ada Vespa cakep, gue tetap hunting tuh, wah ada Vespa cakep nih, gue beli. Gue kagak pakai, gue taruh aja itu Vespa di rumah, gue ambrekin sampai ya gue bikin perkontenan YouTube ini nih. Jadi yang bikin gue balik ke sini, ke pervespaan ini, itu ya gara-gara konten ini, gara-gara kalian yang udah support gue, udah dukung gue di channel ini. Makanya gue ngucapin terima kasih banget. Ya gue kayak, kalau apa ya bahasa yang kekinian itu, gue kayak reborn, reborn apa ya, terlahir kembali di pervespaan ini gitu. Gue mulai tuh ngumpulin dari 1, 2, 3, alhamdulillah Vespa gue udah ada lumayan lah, ada lumayan cukup lah ya, buat berbagi apa yang sedikit gue mengerti tentang Vespa ke kalian. Itu aja sih kenapa alasan gue kembali ke dunia pervespaan. Kalau masalah ada yang nanya kemarin, bang lo sindrom nggak, apa sih, bukan power syndrome, maksudnya sindrom nggak lo bang, dengan harga sekarang gitu, kaget lo gini-gini. Ya sedikit kaget sih ya, cuman ya gue ngikutin itu yang yang terjadi sekarang itu, entah itu bahasanya gorengan atau apa segala macam, justru mungkin pada demen tuh yang pemain-pemain yang lawas-lawas juga mungkin. Lah itu kan cita-cita lu pada dulu ya kan, bahwasanya bisa Vespa bisa terangkat. Sekarang alhamdulillah Vespa sudah terangkat, nggak keru-keruan. Selain derajatnya sekarang terangkat, sekarang harganya juga terangkat. Zaman dulu lo pakai Vespa mungkin lo akan dipandang sebelah mata, tapi sekarang lo pakai Vespa ngeten ya kan, begini. Jadi gitu deh ya. Jadi Vespa itu selain buat investasi, lo kalau naik Vespa menambah kegantengan lo 100% ya gak? Buat yang ngerti, cewek-cewek mah no, cowok-cowok yang pakai Vespa lo intilin dah tuh ya gak? Itu aja sih ya sharing gue, kenapa gue balik lagi main Vespa ya kan. Selain gue merasa terlahir kembali di pervespaan ini, mungkin gue bisa berbagi sedikit pengalaman, sedikit yang gue tahu, tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud so tahu atau lebih mengerti dari kalian. Paling enggak mudah-mudahan gue bisa membawa manfaat di scene, di skena di scene pervespaan duniawi ini gitu. Oke ya teman-teman ya, kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi atau kalian mau tanya apa yang bakal gue tayangin atau bakal gue ulas, kalian komen aja, bisa DM gue di IG gue di bawah nih ya kan, langsung aja. Kalau agak lama jawabnya gue mohon maaf, tapi insya Allah pasti gue jawab gitu. Tombol like-nya jangan pelit-pelit lo pencet. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe. Tombol loncengnya lo jangan kagak lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi di konten gue berikutnya.